Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bapak Ibu guru hebat. Pada sesi kali ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran TP dan alur tujuan pembelajaran ATP dari capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Yang penting, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai kriteria dari tujuan pembelajaran, TP, dan alur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Nah ini, di tujuan pembelajaran, yang perlu kita perhatikan adalah kompetensi dan konten, Bapak Ibu. Kompetensi ini terkait dengan kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang nantinya dapat didemonstrasikan peserta didik ketika proses pembelajaran ataupun hasil dari proses pembelajaran tersebut, Bapak Ibu. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan di tujuan pembelajaran adalah konten. Konten ini terkait dengan materi inti ya, kalau kata Mas Menteri adalah materi esensial dari bidang studi tersebut. Selanjutnya, yakni kriteria alur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Yang pertama, alur tujuan pembelajaran atau ATP itu harus menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, ya Bapak Ibu. Yang kedua, ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier. Jadi memang harus linier dalam satu fase, ya Bapak Ibu ya. Kalau dia tidak linier nanti loncat-loncat, jangan sampai overlapping antar satu fase dengan fase lain ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya, ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Jadi itu memang berurut gitu ya, sekuensial lah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya bagaimana merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP Bapak Ibu. Nanti kita akan berlatih bersama-sama bagaimana merumuskan TP dan ATP dari CP yang ada. Yang pertama itu rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada CP. Nanti kita akan menemukan kompetensi dan konten dari kalimat CP. Yang kedua, rumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Nah, ini Bapak Ibu nanti kita bisa pakai tetap KKO-nya, kata kerja operasional punya belum ya, di taksonomi belum, ataupun yang udah direvisi oleh Anderson. Yang ketiga, Bapak Ibu, dalam merumuskan TP dan ATP, kita perlu mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai ya Bapak Ibu ya. Ini penting karena ini kan tujuan dari pendidikan di kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan berlatih Bapak Ibu. Nah, ini saya menggunakan alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran komite pembelajaran di sekolah penggerak Bapak Ibu. Nah, ini udah saya buat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita perlu alat bantu kolom ini Bapak Ibu. Nah, ini kolomnya ada kalimat CP, ada konten, topik atau materi, dan kompetensi. Tadi kan kriteria penting dalam tujuan pembelajaran adalah konten dan kompetensi dari kalimat CP yang ada. Nah, selanjutnya dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah CP Bapak Ibu. Nah, ini ya, CP. CP ini ada di Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek ya Bapak Ibu nomor 08-H-KR-2002 terkait dengan capaian pembelajaran. Nah Bapak Ibu, silakan aktifkan bookmarknya, temukan bidang studi Bapak Ibu. Nah karena pada sesi kali ini saya akan pilih untuk capaian pembelajaran IPA Bapak Ibu. Fase D ya, IPA fase D ini akan saya besarkan. Kalau sudah selesai saya deaktifkan bookmarknya dan ini Bapak Ibu kita lihat ya capaian pembelajaran IPA. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat tujuannya, bisa lihat karakteristiknya Bapak Ibu dan ini ada elemennya Bapak Ibu ya. Elemen ini karakteristik dari bidang studi kita Bapak Ibu di IPA. Itu karakteristiknya ada dua, pemahaman IPA dan keterampilan proses inquiry dalam penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya elemen intinya, cakupan elemen kontennya itu ada makhluk hidup,
zat dan sifatnya, ya, energi dan perubahannya, serta bumi dan antariksa. Nah, Bapak Ibu, ini elemennya, deskripsi elemennya, capaian pembelajarannya. Kalimat capaian pembelajarannya ada di bagian ini, ya, Bapak Ibu. Nah, ini elemennya, ada capaian pembelajarannya. Bapak Ibu, kita mau ambil ini, kita akan mau membedakan, memisahkan antara konten dan kompetensi. Silahkan Bapak Ibu copy paste saja, ya. Copy paste. Selanjutnya pindahkan ke kolom bantu tadi. Nah, ini sudah saya copy pastekan Bapak Ibu, dan saya sudah coba membedakan, ya, antara konten dan kompetensi. Nah, Bapak Ibu, ini saya yakin sekali Bapak Ibu sudah memahami mana kalimat, mana kata yang merupakan kompetensi, dan mana kata atau frase yang merupakan konten, ya Bapak Ibu, ya. Dari kalimat CP ini nih, pada akhir fase D, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda sampai terakhir, ya Bapak Ibu. Nah, ini kelihatan sekali, ya Bapak Ibu, ya, yang kompetensi yang mana, yang konten yang mana. Yang kompetensi kan yang warna kuning, ya Bapak Ibu, ya. Ya. Yang konten adalah yang materi intinya, makhluk hidup dan benda, ya. Terus ada mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Nah, ini yang kuning-kuning, ya Bapak Ibu, ini ada kan kompetensinya. Yang hijau-hijau ini adalah kontennya. Saya yakin Bapak Ibu bisa semua sudah memahami hal ini, ya Bapak Ibu, ya. Sampai seterusnya, ya Bapak Ibu, ya. Ketika nanti kita akan membuat alur tujuan pembelajaran untuk fase tersebut, kita perlu mengidentifikasi keseluruhan konten dan kompetensi dari kalimat CP yang ada. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Ini ada hanya 4 yang saya ambil Bapak Ibu, melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia, memisahkan campuran sederhana, ya, ini ya Bapak Ibu, ya. Dari sini kita perlu merumuskan TP, kira-kira apa nih? Nah, Bapak Ibu perlu mempertimbangkan dari dokumen kata kerja operasional. Kalau siswa bisa melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda, terus mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia, memisahkan campuran zat, kira-kira apa ya tujuan pembelajarannya? Nah, Bapak Ibu, ini kecakapan Bapak Ibu bergantung dengan kecakapan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa melihat dan memodifikasi punya Bapak Ibu guru lainnya, ya, sambil nanti Bapak Ibu mencapai kemahiran dalam membuat TP, ya. Nah, dari kompetensi dan konten ini bisa kita buat TP-nya seperti ini, ya Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu sepakat nih, mengidentifikasi sifat dan karakteristik fase zat pada cair dan gas berdasarkan keadaan partikel di dalam zat tersebut. Ya, selanjutnya siswa membandingkan contoh air dan udara di beberapa tempat dengan parameter kualitas air dan kualitas udara bersih. Nah, contohnya ini untuk memudahkan Bapak Ibu boleh ditulis, boleh tidak. Nah, ini ya Bapak Ibu kira-kira adalah TP dari kompetensi dan konten. Kalau misalnya siswa itu bisa melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia, memisahkan campuran sederhana. Nah, ini kan yang nomor 2 nih, ya, kira-kira Bapak Ibu, ya, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat. Nah, ini TP-nya mengidentifikasi sifat dan karakteristik fase zat berdasarkan keadaan partikel di dalam zat tersebut. Selanjutnya, peserta didik membandingkan contoh air dan udara di beberapa tempat dengan parameter kualitas air dan kualitas udara bersih. Nah, ini TP dari CP. Nah, bagaimana membuat ATP-nya dari TP yang ada? Bapak Ibu bisa juga membuat kolom bantu seperti ini, ya Bapak Ibu, ya. Ini diambil dari sekolah penggerak juga, pelatihan komite pembelajaran sekolah penggerak. Di sini di kolomnya ada kalimat TP-nya yang tadi udah kita buat, ada topiknya tadi. Nah, ada alokasi waktunya Bapak Ibu. Kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran ini berapa nih JP yang dibutuhkan oleh peserta didik kita atau siswa kita? Kira-kira 5 ya Bapak Ibu, ya. Terus ada kolom dimensi profil pelajar Pancasila. Tadi kan di dalam ATP kriteria yang harus, ya Bapak Ibu, yang penting diperhatikan adalah kira-kira dalam proses pembelajaran ini ingin memfasilitasi dimensi yang mana nih yang bisa didemonstrasikan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran dan menjadi hasil akhir dari proses pembelajaran tersebut. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Nah, dipilihlah bernalar kritis.
Tergantung Bapak Ibu ya kira-kira apa. Nanti kan ini akan di-assess juga akan dinilai juga oleh Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada juga kolom karakteristik atau potensi sekolah yang terkait dengan topik. Nah, Bapak Ibu, misalnya apa? Terkait dengan lingkungannya, terkait dengan fasilitasnya. Nah, ini boleh nanti akan membantu Bapak Ibu dalam menentukan proses pembelajaran atau modul ajarnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Saya rasa sekian paparan dari bagaimana cara merumuskan TP dan ATP dari kalimat capaian pembelajaran. Silahkan berlatih, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.